Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fermi Safira. Dengan NPM 121-2020-04, saya di sini akan menjelaskan terkait prosedur audit, siklus penjualan, dan juga penilaian piutang usaha. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu piutang usaha, pajak tambah nilai, dan juga penjualan. Yang pertama, kita akan membahas terkait piutang usaha. Prosedur audit yang pertama yaitu minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo yang di besar. Indeksnya di sini sudah dicentang, artinya sudah sesuai dengan yang ada pada prosedur audit. Tersebut sudah memberikan data yang sesuai dengan prosedur audit. Lalu diberi tanda centang. Yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Di sini indeksnya sudah dicentrang, yang artinya sudah sesuai. Selanjutnya, yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai pertukaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Di sini indeksnya diberi tanda strip karena perusahaan atau PT Supus belum melakukan analisis rasionya. Yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Kemudian tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca. Dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan. Misalnya, dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Di sini indeksnya diberi tanda EE. Kita bisa lihat pada EE. eh, Selanjutnya, yang kelima hingga ketujuh indeksnya EE, yaitu yang kelima yang kelima tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawabannya atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, maka lakukan alternatif prosedur lainnya. Misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Yang ketujuh, lakukan subsequent reserve test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau lakukan proses tikungan. Ini prosedur, ini indeksnya EE semua. Kita lihat pada indeks EE yang pertama, yaitu di indeks EE ini terdapat nama pelanggan, alamat, jumlah per klien, jumlah saldo per klien, hasil konfirmasi 1 dan 2, lalu perbedaan dari hasil konfirmasi yang sudah dilakukan. Lalu di sini ada penerimaan setelah tanggal laporan prosedur keuangan atau laporan neraca sampai dengan 28 Februari 2019. Kita akan bahas satu persatu dari PT Krakatau. Di sini, tim audit sudah melakukan konfirmasi pertama dan kedua. Pertama, PT Krakatau tidak menjawab dari konfirmasi yang sudah dilakukan. Diberi tanda NR, yang artinya no replies. Konfirmasi kedua juga PT Krakatau tidak menjawabnya. Lalu, untuk PT Merdeka sudah menjawab, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan saldo yang ada. Diberi tanda reporting difference atau RD. Di sini perbedaannya 10 juta. Kita tulis pada perbedaan konfirmasi yang pertama. Selanjutnya, PT Orientasi, PT Orientasi, PT Lestari, dan PT Nuansa tidak menjawab dari konfirmasi yang ada. Diberi tanda NR atau no replies. Lalu PT Pelita juga tidak menjawab konfirmasi pertama, tapi pada konfirmasi kedua PT Pelita menjawab dan diberikan tanda CB. Ya, setuju dengan saldo yang ada. Lalu PT Kueni juga tidak menjawab. PT Sejahtera menjawab tetapi tidak sesuai saldonya.
diberi tanda RD atau reporting difference. Lalu NR, PT usaha tidak menjawab. Lalu PT Wahana hingga PT Zaira menjawab tetapi saldonya tidak sesuai dengan yang ada dengan saldo perusahaan. Diberi tanda RD atau reporting difference. Sini, Forbox Inc. dan Royal Inc. Sudah menjawab konfirmasi dan sudah setuju dengan saldo yang ada. Di sini ada penjelasannya. Jika PT Subus kurang catat diberi tanda positif. Kalau PT Subus lebih catat diberi tanda negatif atau kurang. Oke, setelah itu kita jumlahkan hasil perbedaan ini didapat 44.900 yang artinya PT Subus kurang catat sebesar 44.900 ini. Lalu kita bisa lihat di kolom J, di sini ada penerimaan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019. Sini angkanya bisa kita dapat dari buku 1 halaman 57. Kita sesuaikan saja. Di sini ada PT Kakotau, ada PT Merdeka, PT Nuansa, hingga PT Rimba. Ini kita jumlahkan. Dapat hasil 937.195.640 rupiah. Setelah itu, kita akan ke ES1. Di sini kita lihat rincian dari konfirmasi tersebut kita total keseluruhan. Saldo menurut konfirmasi pada konfirmasi pertama itu ada 9, didapat dari kolom EE, didapat dari indeks EE, E5, E11, E13, atau yang sudah membalas tetapi tidak sesuai. Di sini ada 9. Kita lihat 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulang-ulang. Selanjutnya kita ke ES1, di mana saldo menurut konfirmasinya itu ada 9, dan hasil konfirmasinya ada 9, lalu tidak kembalinya ada 7, total yang dikirim 16. 16 ini karena pelanggan kita ada 16. Di sini 9 didapat dari RD dan juga CB, hasil yang sudah dikonfirmasi. RD ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sih, cok. RDCB ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya. Setelah kita melakukan indeks, setelah kita melihat indeks EE ini, kita berlanjut ke ES1. ES1 ini termasuk rangkuman dari konfirmasi pertama yang sudah kita lakukan. Konfirmasi pertamanya itu tanggal 14 Januari 2019. Di sini jumlah konfirmasinya dari saldo menurut konfirmasi itu ada 9, didapat dari RD dan juga CB. Kita lihat lagi, RD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Kita jumlahkan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang diberi tanda RD dan juga CB. Lalu hasil konfirmasinya ada 9. Lalu kembali melalui posnya itu ada 44.900 dari D7 dikurang D9. Ini bukan ini ya. Lalu tidak kembalinya itu 7 didapat dari NR. R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini totalnya. Ini ada persentase tahun berjalan di mana D7 saldo menurut konfirmasi dibagi dengan D13. D13 itu total yang dikirim. Berarti saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total dikirim. Di tahun lalu D7 dibagi dengan D17. Total piutang tahun 2017. Ini begitu seterusnya. Lalu kita ke EE2, yaitu konfirmasi kedua. Sini konfirmasi kedua kita hanya mengirim 7 konfirmasi karena sisanya itu sudah dijawab. Dan meskipun ada perbedaan tetapi sudah dijawab. Ini kita melihat dari jumlah NR. Oke, di sini sudah kita juga bisa melihat dari yang NR. Ini perhitungan juga sama seperti yang konfirmasi pertama tadi. Lalu kita lanjut ke S1. Nah, S1 ini kita bisa lihat saldo per klien. Per kliennya sama seperti yang ada di EE ini. Kita pindahkan di sini. Lalu ada per audit. Nah, untuk rincian ini, rincian Paret, kita bisa lihat dari sini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan satu perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang PT Wahana senilai 1.500.000. Sini perusahaan itu belum mencatat piutangnya, belum mencatat piutang dari PT Wahana. Sehingga kita harus mengurangkan piutang tersebut, yaitu artinya kas debit dan piutang usaha pada PT Wahana di kredit senilai 1.500.000. Yang kedua, penjualan pada PT Sejahtera belum diterima karena gudang sudah tutup dan baru diterima tanggal 3 Januari 2019. Yang artinya kita harus melakukan penjualan terlebih dahulu dan membuat jurnal penjualan di debit sebesar 20 juta, dan pengeluaran sebesar 2 juta. Lalu yang kedua, kita akan melakukan penjurnalan terhadap PT Sejahtera karena PT Sejahtera belum menerima penjualannya dan baru diterima tanggal 3 Januari. Yaitu penjualan sebesar 20 juta di debit, PPN keluaran sebesar 2 juta di debit, dan piutang usaha PT Sejahtera di kredit 22 juta. Yang ketiga, perusahaan salah catat penerimaan piutang dari PT Zebra pertama yang seharusnya PT Lestari senilai 15 juta. Dengan jurnal piutang usaha pada PT Zebra didebit 15 juta dan piutang usaha PT Lestari 15 juta. Di sini kita menghapus piutang dari PT Zebra, lalu kita munculkan piutang dari penerimaan piutang dari PT Lestari sebesar 15 juta. Lalu yang keempat, perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang dari PT Zera senilai 400.000. Kita kurangin piutangnya dengan kas sebesar 400.000 di debit, piutang usaha PT Zera sebesar 400.000 di kredit.
Selanjutnya, kelima, perusahaan yang mencatat piutang yang tidak dapat ditagih dari PT Orientasi sebesar 11 juta karena pilot. Karena PT Orientasi ini mengalami kebangkrutan, yaitu sebenarnya piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Yang keenam, perusahaan juga mencatat penerimaan piutang dari PT Tempo yang dibawa kabur oleh salesman PT Stulus. Sini, piutang lain-lain didebat dan juga piutang usaha PT Tempo dikredit sebesar 15 juta. Selanjutnya yang ketujuh, penyesuaian perbedaan kurs pada akhir tahun 2018 dari piutang Forbox Inc. Ini piutang usaha Forbox Inc. didebat dan laba valuta asing dikredit sebesar 210 juta. Lalu yang kedelapan, penyesuaian perbedaan kurs pada akhir tahun 2014 untuk piutang Royal Inc. Piutang Royal Inc. didebat dan laba valuta asing dikredit sebesar 418 juta. Adalah penyesuaian adanya hubungan istimewa antara PT Sukus dengan PT Pelita. Di debatnya, piutang usaha afiliasi kreditnya dikreditnya piutang usaha PT Pelita sebesar 10.357.027.600. Dari jurnal-jurnal ini kita pindahkan ke dalam pare ini. Lalu didapat hasil debatnya 841 juta dan dikreditnya 10.432.927.000 rupiah. Selanjutnya kita ke indeks E. Di sini ada keterangan dari ini rangkuman dari piutang usaha, piutang afiliasi, piutang lain-lain. Di sini per kliennya ada sekian. Lalu per auditnya kita masukkan dari ini piutang usaha ini kita masukkan ke dalam sini didapat per auditnya totalnya 12.856.073.240 rupiah. Lalu kita balik lagi ke prosedur audit yang ke-8. Perhatikan retur penjualan yang besar sudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini diberi tanda strip karena PT Subus tidak melakukan prosedur tersebut. Lalu yang ke-9, uji bisa batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini indeksnya ada di PL 1.1. Kita bisa lihat di PL 1.1. Ini kita bisa lihat tanggalnya itu 5 hari sebelum tanggal tutup buku dan 5 hari setelah tanggal tutup buku. Kita bisa dapat ini nomornya dari dokumen-dokumen yang ada di buku 1. Kita bisa simpulkan di sini totalnya itu ada 923.600.000 rupiah.
Lalu kita balik lagi ke prosedur audit. Teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan ancap piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Di sini diberi tanda strip karena PT Sugih sudah melakukan prosedur tersebut. Lalu yang ke-11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang atau outstanding. Sini diberi tanda strip karena tidak ada prosedur tersebut. Selanjutnya, yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan. Diberi tanda centang karena sudah sesuai. Lalu, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Di sini di indeks E, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, selihat auditnya didapat 12 miliar sekian. Lalu, untuk prosedur audit pajak tambah nilai, sini kita bisa lihat dari prosedur yang kedua hingga keenam ini tidak dilakukan oleh PT Sudus sehingga kita beri tanda sip. Lalu yang pertama, periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini diberi tanda indeks central karena PT Sudus itu sudah termasuk pengusaha kena pajak. Lalu selanjutnya, untuk yang penjualan, yang pertama, siapkan schedule utama dari penjualan. Indeksnya PL1, kita buka PL1. Ini kita bisa lihat ada penjualan dan juga retur penjualan. Per kliennya sebesar 42 miliar. Lalu per auditnya kita bisa lihat catatan pemeriksaan. Sini bisa kita lihat pada halaman 56 buku 1 itu adanya double pencatatan atas penjualan PT Krakatau. Kita bisa lihat juga di bukunya halaman 52 ada buku besar piutang PT Krakatau. Di situ ada keterangan nomor bukti SD 231 per 12 itu dicatat 2 kali. Lalu kita akan menghapusnya 1 kali. Jadi totalnya cuma hanya 1 kali. Dengan jurnal penjualan sebesar 10 juta, PPN keluaran 1 juta, dengan jurnal penjualan sebesar 10 juta, PPN keluaran sebesar 1 juta. Karena PT Sugus ini termasuk PKP, maka ada PPN keluaran. Ini cara menghitungnya. Dari 11 juta ini, 11 juta kita kali 100 dibagi 110. Di hasilnya 10 juta. Kalau kita hitung PPN keluarannya 10% yaitu 1 juta. Jadi total piutang usaha yang akan kita hapuskan itu sebesar 11 juta. Lalu yang kedua, terjadi kurang catat atas penjualan PT Usaha Lancar tanggal 22 Desember 2018. Di sini kita akan munculkan piutangnya, yaitu piutang dagang di debit 198 juta, penjualan dan PPN keluaran di kredit sebesar penjualan sebesar 180 juta, PPN keluaran sebesar 18 juta. Lalu hasil ini kita pindahkan ke dalam par ini. Sehingga didapat per auditnya totalnya 42 miliar 756 juta 834 ribu rupiah. Kita lanjut lagi.
Yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Di sini sudah sesuai dan PT Sugu sudah memberikan sesuai dengan permintaan. Lalu yang ketiga, lakukan penilaian analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan. Sini PT Sugu sudah memberikannya di tanda strip. Yang keempat, tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli akan dikompensasikan dengan PP pengeluaran khususnya untuk jumlah yang material. Di sini sudah sesuai. Dan juga prosedur yang kelima hingga ke-8, PT Sugu sudah memberikannya di tanda strip. Lalu yang ke-9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal yang buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode bersangkutan. Sini sudah dilakukan, diberi tanda cetak. Lalu prosedur yang 10 dan 11 diberi tanda strip karena PT Sugu tidak melakukan prosedur tersebut. Nah, ke-12 dan 13, indeksnya ada di PL1, bisa kita lihat PL1. Yang sudah saya jelaskan tadi, ini hasil berauditnya 42 miliar sekian. Lalu di sini kita belum melihat TOC1. Di sini kita ambil 5 hari sebelum penutupan buku, sebelum akhir tahun, sebelum akhir periode. Sini ada nomornya, nomor surat jalan, nomor faktur, dan juga pelanggannya. Jadi ada jumlahnya. Di pendukungnya sudah sesuai, otoritasnya sudah sesuai, puting atau perhitungannya juga sudah dilakukan. Lalu ada periksa pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang buku dan buku besar. Sini kita simpan semua karena ini juga tidak akan berpengaruh dengan perhitungan. Kita melakukan perhitungan atau puting. Di sini bisa kita lihat dokumen-dokumennya pada halaman 62. Ini nomor 2029. Jadi nomornya nomornya dengan kuantiti 8.600 dengan harga per unitnya 16.760, dengan harga per unitnya 16.700 sekian, jumlahnya sekian, ini dikali dengan ini, lalu 10%, 10% dikali dari jumlah harga, dan semuanya seperti berikut juga. Karena Starbucks Inn Royal di luar negeri kita tidak kenakan PPN. Kita bisa lihat sini untuk PT Zera totalnya 158.600, tetapi di perhitungan 158.596.900 tidak sesuai. Lalu berikutnya sesuai dengan yang ada di sini. Tidak sesuai. Oke, teman-teman. Sekian. Baik, teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.